Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada materi kali ini saya ingin memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan filsafat pragmatisme. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah belajar beberapa aliran-aliran ya dalam filsafat barat modern, mulai dari aliran rasionalisme, kemudian ada empirisisme, kemudian ada kritisisme, positivisme, eksistensialisme, dan terakhir hari ini yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan filsafat pragmatisme. Nah, ada sesuatu yang berbeda antara filsafat yang sebelumnya dengan filsafat yang hari ini kita pelajari. Barangkali mungkin beberapa aliran-aliran yang sebelumnya, bahkan mungkin aliran-aliran yang dulu yang kita pelajari awal, yaitu aliran-aliran klasik, itu mungkin terkesan bahwa pemikiran-pemikiran mereka itu mungkin agak ribet gitu ya, kalau sekilas kita pandang. Tetapi pragmatisme ini adalah aliran yang menurut saya adalah aliran yang paling simpel dalam memaknai sebuah kebenaran pengetahuan. Nah, pragmatisme ini adalah aliran filsafat yang munculnya agak belakangan ya, abad ke-19 Masehi. Jadi ini cukup baru sekali dan pragmatisme itu berkembang mulai dari abad ke-19 dan sampai hari ini masih berkembang juga pragmatisme ini. Nah, aliran ini memang muncul pertama kali di Amerika Serikat yang kemudian digawangi oleh Charles Sanders Peirce, kemudian ada John Dewey, dan ada William James. Nah, saya akan mengawali penjelasan saya berkaitan dengan pragmatisme ini mulai dengan definisi secara konseptual terlebih dahulu. Nah, sebagaimana kita ketahui ya dari tulisan pragmatisme itu sendiri, bahwa pragmatisme itu sebenarnya berasal dari kata pragma dan juga isme. Nah, pragma ini kan sebenarnya bahasa Yunani yang kalau misalkan kita bahasa Inggris kan, itu pragma itu berarti artinya adalah praktis. Seringkali saya bertanya kepada mahasiswa, apa sih praktis itu gitu ya. Setiap kali belajar filsafat di kelas saya tanya apa sih praktis itu? Rata-rata menjawab praktis itu berarti simple. Praktis itu berarti mudah gitu ya. Tapi sebenarnya praktis itu kalau kita lihat secara akar katanya sebenarnya dimaknai dengan praktek. Nah, kemudian isme itu seperti biasanya isme itu berarti aliran atau faham. Jadi sebenarnya inti secara konseptual dari pragmatisme itu berarti aliran yang lebih menekankan kepada praktek. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi kita tidak akan meyakini segala sesuatu itu benar apabila kita tidak mempraktekannya secara langsung. Jadi pragmatisme ini mensyaratkan sesuatu itu harus dipraktekkan terlebih dahulu, kemudian dilihat ada manfaatnya nggak. Ketika ada manfaatnya, maka bagi pragmatisme itu dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Dan sebaliknya, apa yang tidak mendatangkan manfaat setelah dipraktekkan, maka itu dikatakan sebagai sebuah uh, kesalahan ya, atau bukan kebenaran. Nah, secara operasional dapat saya jelaskan bahwa pragmatisme itu merupakan aliran filsafat modern yang menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap benar, manakala dia memenuhi dua kategori. Dua kategori itu apa? Yang pertama bisa dipraktekkan, dan yang kedua setelah dipraktekkan itu bisa memberikan manfaat. Maka itu baru dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, pengetahuan juga seperti itu. Jadi pengetahuan itu apabila setelah dipraktekkan itu memberikan manfaat, maka pengetahuan itu benar. Tapi ketika tidak mendatangkan manfaat, maka dikatakan bukan pengetahuan yang benar. Nah, bagi filsafat pragmatisme itu berarti ada dua kata kunci yang perlu ditaati dalam mendapatkan sebuah kebenaran. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah kebekerjaan, yang kedua adalah keberdayagunaan. Kebekerjaan itu artinya adalah dapat dipraktekkan, dan keberdayagunaan itu artinya adalah mendatangkan manfaat. Nah, jika yang menjadi ukuran bagi pragmatisme itu adalah manfaat yang diterima oleh seseorang setelah dia melakukan sesuatu, maka ini artinya bahwa kebenaran pragmatisme itu sifatnya bukan lagi objektif. Kenapa demikian? Karena manfaat yang diterima oleh orang yang satu dengan orang yang lain itu pastilah berbeda. Barangkali apa yang dilakukan oleh orang yang satu itu bisa mendatangkan manfaat, tapi ketika dilakukan oleh orang lain itu bisa jadi tidak mendatangkan manfaat. Nah, oleh karena itu maka
kebenaran pengetahuan itu didasarkan atas hasil pengalaman masing-masing orang. Apakah sesuatu yang dialami itu memberikan manfaat bagi dia atau tidak. Nah, kebenaran yang semacam ini yang kemudian kita sebut sebagai kebenaran subjektif, bukan lagi kebenaran objektif. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Ketika kita sedang pusing kepala, barangkali mungkin saya akan meminum bodrek untuk menghilangkan pusing kepala itu. Dan ketika saya minum bodrek, maka kemudian rasa sakit kepala saya itu hilang. Maka saya menyatakan bahwa ide bahwa bodrek itu bisa menghilangkan sakit kepala itu benar gitu ya. Karena ketika saya buktikan secara langsung, maka kemudian saya merasakan manfaatnya. Tetapi kemudian suatu ketika Anda yang sedang sakit kepala, kemudian saya memberikan ide kepada Anda bahwa kalau kamu sakit kepala minumlah bodrek. Tapi ketika kalian minum bodrek ternyata nggak hilang-hilang sakit kepalanya. Ini artinya bahwa bodrek tidak memberikan manfaat. Ide yang saya berikan itu tidak bisa memberikan manfaat. Nah, ini artinya apa? Bahwa ide saya itu berarti keliru. Ide saya itu tidak benar. Nah, oleh karena itu maka kebenaran pengetahuan orang yang satu dengan orang yang lain itu sangat berbeda. Dan barangkali kebenaran hari ini akan bisa direvisi oleh kebenaran berikutnya. Ini maksudnya seperti apa? Contoh misalkan, anggap saja hari ini adalah hari pertama kali ditemukan payung ya misalkan, karena hari ini adalah musim hujan. Maka kemudian saya punya sebuah teori yang kemudian saya ungkapkan kepada kalian semua. Misalkan teorinya adalah pakailah payung ketika hujan supaya kalian tidak basah kuyup misalkan. Nah, ketika teori itu saya ungkapkan ke Anda, dan Anda semuanya mempraktekkan teori saya itu, dan ternyata benar ketika hujan turun, kalian pakai payung, dan ketika pakai payung ternyata nggak kebasahan. Kalian merasakan manfaat, artinya berarti teori saya itu benar. Tapi zaman semakin maju, maka kemudian ditemukanlah alat yang lain, misalkan ditemukan jas hujan ya. Maka suatu ketika saya mengungkapkan teori yang lebih baru kepada kalian, misalkan saya menyatakan bahwasanya pakailah jas hujan supaya kalian tidak kebasahan ketika hujan turun. Nah, ternyata ketika kalian mempraktekkan teori saya, ternyata memang benar ketika kita pakai jas hujan yang lengkap gitu ya, ternyata kita malah nggak kebasahan sama sekali baju kita. Ini artinya bahwa memakai jas hujan itu lebih benar ketimbang memakai payung, karena pakai payung bisa jadi kita masih kebasahan ya beberapa sisi baju kita. Ini artinya kebenaran yang dulu bisa direvisi dengan kebenaran-kebenaran berikutnya. Nah, oleh karena itu maka sesuatu itu dikatakan sebagai kebenaran apabila bisa mendatangkan manfaat yang berlebih ya bagi seseorang. Oke, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya itu dari filsafat pragmatisme itu nggak terlalu ribet seperti filsafat yang lainnya. Pokoknya ide apapun, teori apapun selama bisa dipraktekkan dan setelah dipraktekkan itu bisa memberikan manfaat kepada kita semua, berarti ya sudah itu berarti benar berarti. Nah ini artinya bahwa pragmatisme nggak melihat ya, nggak melihat apakah itu sebuah fakta ataukah mitos ataupun apapun itu. Yang penting pokoknya dilakukan dan berikan manfaat ya itu berarti benar. Nah, mungkin barangkali beberapa tipe aliran tertentu itu kan menolak mitos gitu ya, kadang-kadang menolak juga hal yang sifatnya abstrak. Tetapi bagi pragmatisme apapun itu, baik itu yang nyata maupun yang abstrak, selama bisa dipraktekkan dan memberikan manfaat ya sudah berarti itu benar. Nah ini misalkan kalau kita berada di Jawa ya, misalkan kita orang-orang Jawa, Jawa itu kan sangat kental dengan mitos-mitos misalkan. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah, atau lakukan inilah gitu ya. Dan itu bagi pragmatisme itu it's okay. Pokoknya yang saya lakukan dan setelah saya lakukan itu bisa mendatangkan manfaat bagi diri saya, ya sudah berarti mitos itu benar gitu ya. Teori itu benar, ide itu benar. Jadi dia tidak akan memandang ini abstrak apa bukan, ini metafisika apa bukan, dia tidak memandang seperti itu. Yang penting pokoknya kata kuncinya adalah setelah dilakukan bisa memberikan manfaat. Nah, sebagaimana yang saya katakan di depan tadi, jadi pragmatisme itu munculnya adalah pertama kali di Amerika. Nah, meskipun yang memperkenalkan konsep-konsep pragmatisme itu adalah William James, tetapi orang yang pertama kali memperkenalkan kata empirisisme, pragmatisme maksud saya,
Itu adalah Charles Sanders Peirce pada tahun 1878 dalam bukunya yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Nah, jadi pragmatisme itu pertama kali diperkenalkan oleh William James itu di Amerika. Jadi 3 orang ini yang cukup berjasa. Jadi pemikiran William James itu kemudian juga dikembangkan oleh John Dewey. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, maka kemudian aliran ini juga berkembang di beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman. Dan saat ini pragmatisme nggak hanya merambah ke 4 negara itu, tetapi sampai di Indonesia juga. Jadi pragmatisme pendidikan itu juga hari ini juga kita rasakan juga gitu ya. Oke, berikutnya. Masih berkaitan dengan pragmatisme ya. Jadi saya membagi kebenaran itu menjadi 3 hal. Ada teori kebenaran itu dibagi menjadi 3, yaitu kebenaran korespondensi, kemudian ada kebenaran koherensi, dan juga kebenaran pragmatik. Nah, bedanya apa sih antara ketiga kebenaran ini dan pragmatisme itu masuk dalam tipe kategori kebenaran yang mana? Nah, kebenaran korespondensi sesuai dengan namanya koresponden ya. Koresponden itu kan berarti mempertautkan ya berarti ya. Berarti teori kebenaran korespondensi itu mensyaratkan bahwa untuk membuktikan kebenaran itu maka kita perlu melakukan membuktikan secara langsung dengan pengalaman kita gitu ya. Nah, kalau dalam slide yang saya tampilkan ini berarti menekankan persesuaian antara si pengamat dengan apa yang diamati sehingga kebenaran yang ditemukan adalah kebenaran empiris. Jadi dia dalam teori kebenaran korespondensi itu dia tidak akan percaya sebelum membuktikan secara sendiri secara nyata. Itu berarti teori kebenaran korespondensi. Tetapi ada juga model teori kebenaran yang dia tidak membutuhkan uji pengalaman secara langsung. Cukup itu menggunakan pertautan-pertautan logika ya. Jadi menekankan pada peneguhan terhadap ide-ide a priori atau kebenaran logis. Dan jika proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan yang diajukan itu koheren satu sama lain. Jadi apabila satu pernyataan itu sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang lainnya, maka pernyataan itu dianggap benar. Atau setiap pernyataan itu apabila itu sesuai dengan logika kita dan itu masuk afirmatif, itu dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, ada lagi tipe kebenaran yang terakhir adalah kebenaran pragmatik. Kebenaran pragmatik itu dia nggak peduli, pokoknya nggak peduli itu perlu apakah itu menekankan sesuatu yang empiris, ataukah itu menekankan ide-ide, yang penting pokoknya ide apapun, teori apapun, atau praktek apapun selagi itu bisa mendatangkan manfaat, ya sudah itu berarti dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Nah, maka pragmatisme itu masuk dalam kategori kebenaran yang ketiga, yaitu kebenaran pragmatis. Pokoknya yang penting bisa mendatangkan manfaat. Kalau dalam bahasa filsafat itu adalah memberikan keberdayagunaan, apa yang berfungsi maka itulah yang benar. Nah, pragmatisme itu ada 3 tokoh utama ya, sebagaimana yang saya jelaskan di depan tadi. Ada Charles Sanders Peirce, kemudian ada William James, dan juga John Dewey. Karena ketiganya ini adalah tokoh pragmatisme, maka pemikiran mereka sama sekali tidak jauh berbeda. Rata-rata hampir sama, bahwa yang dinyatakan sebagai sebuah kebenaran itu adalah apa yang bisa mendatangkan manfaat secara praktis bagi kehidupan manusia. Nah, ini sebagaimana yang kemudian diungkapkan oleh Charles Sanders Peirce. Sesuatu itu dinyatakan berpengaruh bila memang membuat hasil yang praktis. Dan pragmatisme itu sebenarnya bukan suatu metafisika dan juga bukan dari kebenaran, melainkan sesuatu teknik untuk memecahkan masalah. Jadi pokoknya penting bisa memecahkan memecahkan masalah dalam kehidupan manusia yang bermanfaat ya berarti itu sebagai. Nah, bagi William James bahwa tidak ada kebenaran mutlak yang berlaku umum bersifat tetap dan berdiri sendiri. Ini sama dengan kebenaran yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kebenaran dari pragmatisme itu adalah bersifat subjektif, bukan bersifat objektif. Kalau objektif kan berarti berlaku umum gitu, bersifat tetap dan berdiri sendiri. Tapi kebenaran itu bersifat subjektif. Bisa berubah-ubah sewaktu-waktu berdasarkan hasil manfaat yang dialami oleh masing-masing orang. Nah, kemudian John Dewey ini dia pragmatis dan juga sekaligus instrumentalis. Jadi instrumentalis kan dari kata instrumental ya, berarti dia memanfaatkan segala sesuatu agar itu bisa bermanfaat bagi diri manusia.
Jadi yang penting manusia itu sebenarnya dalam hidupnya itu senantiasa, mengejar aspek kebermanfaatan gitu ya. Apapun yang bisa mendatangkan manfaat, maka itulah yang dikejar oleh manusia, baik itu, menggunakan perantara ataupun tidak menggunakan perantara. Nah, kemudian yang terakhir bahwa, eee, pragmatisme itu bisa diterapkan dalam pendidikan ya. Eee, ada 2 konsep dalam pragmatisme pendidikan, yang pertama adalah learning by doing dan yang kedua adalah problem solving. Learning by doing ini berarti adalah belajar sambil praktek, dan yang kedua adalah, eee, model pemecahan masalah. Jadi bagi tokoh pragmatisme itu dikatakan, terutama John Dewey ya, dikatakan bahwasanya, pendidikan itu akan dirasakan manfaatnya oleh, eee, peserta didik, manakala dalam mengajar itu seorang pendidik itu menggunakan 2 metode. 2 metode itu apa? Yang pertama adalah learning by doing, yaitu belajar sambil praktek. Jadi tidak hanya belajar teori-teori saja, tetapi langsung kemudian praktek secara langsung agar bisa merasakan manfaatnya secara langsung. Nah, learning by doing ini seringkali kita terapkan ya dalam setiap kali pembelajaran ya. Mungkin ada juga karena ada jurusan-jurusan, mungkin beberapa adalah jurusan eksak ya, itu mungkin mensyaratkan sesuatu itu tidak hanya belajar teorinya saja, tapi perlu praktek. Sebagai contoh, misalkan ketika kita belajar fikih misalkan ya, kita belajar fikih bab tentang wudhu, maka nggak ada gunanya ketika, ini kalau dalam pandangan pragmatisme misalkan, kita nggak ada gunanya ketika belajar tentang wudhu itu hanya belajar teorinya saja tanpa kemudian mempraktekkan secara langsung. Kita nggak akan pernah merasakan manfaat dari wudhu itu sendiri. Dalam fikih kita belajar tentang sholat, tapi kita nggak hanya belajar teorinya saja nggak belajar prakteknya, maka kita nggak akan merasakan bagaimana manfaat sholat. Apakah sholat itu memberikan dampak bagi kesehatan jasmani kita, dan apakah sholat itu bisa memberikan dampak bagi rohani kita gitu ya. Nah ini kita berbicara tentang hal itu ya, misalkan kita berbicara tentang sholat ya. Jadi bagi pragmatisme itu nggak bicara hal-hal yang sifatnya eksklusif ya. Jadi apapun yang bisa datangkan manfaat berarti benar. Sholat itu ketika mendatangkan manfaat bagi umatnya, misalkan dia merasa tenang gitu ya, merasa dekat dengan Tuhan, maka itu memberikan manfaat. Bersedekah misalkan, ketika kita bersedekah ternyata rezeki semakin banyak gitu ya, dan itu bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang lain, maka itu yang dikatakan benar secara pragmatis. Nah, tapi pragmatisme dalam konteks Barat dan dalam konteks Islam itu sangat berbeda. Kalau dalam konteks Barat itu sifatnya adalah value free ya, value free berarti bebas nilai. Yang penting pokoknya saya dapat manfaat, saya nggak peduli orang lain dapat manfaat apa tidak, yang penting saya dapat manfaat berarti itu benar gitu ya. Tapi kalau dalam konteks Islam, kebenaran pragmatisme itu harus bersifat unvalue free. Unvalue free itu artinya berarti tidak bebas nilai, artinya syarat dengan nilai-nilai. Bahwa ketika kamu ingin mendatangkan manfaat bagi dirimu, jangan sampai manfaat yang kau terima itu malah merugikan orang lain. Apa yang kamu lakukan itu jangan sampai membawa madarat bagi orang lain. Jadi, nah inilah bedanya pragmatisme dalam konteks Barat dengan pragmatisme dalam konteks Islam. Nah, oleh sebab itu, maka sebenarnya titik tekan dari pragmatisme adalah manfaat. Jadi kalau dalam konteks Barat, nggak penting itu akan menciderai misalkan ya, datangkan manfaat bagi orang lain apa enggak, yang penting saya dapat manfaat ya sudah, berarti saya itu berarti pemikiran itu benar gitu ya, berarti perlakuan itu berarti benar. Nah, maka orang-orang yang sering memanfaatkan temannya yang suka mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, yang biasanya dikatakan sebagai orang-orang pragmatis gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke konsep pragmatisme dalam pendidikan. Jadi itu tadi learning by doing. Jadi setiap pendidikan itu bisa dirasakan manfaatnya, itu harus dilakukan praktek, nggak cukup dengan teori. Nah, berikutnya adalah problem solving. Problem solving itu berarti proses pemecahan masalah. Jadi bagi aliran pragmatisme itu nggak penting ketika kita itu belajar di sekolah itu hanya cukup belajar di dalam ruang-ruang kelas, karena barangkali teori-teori yang kita pelajari itu sudah usang gitu ya, sudah nggak update lagi. Maka ketika kita ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih baru, ajaklah peserta didik itu langsung terjun ke masyarakat gitu ya. Belajar dengan masyarakat, menemukan masalah yang ada di dalam masyarakat, dan bersama-sama dengan masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat.
Nah, dengan seperti itu, maka peserta didik itu akan menemukan teori-teori yang lebih baru yang berasal dari masyarakat. Karena barangkali buku-buku yang sudah kita pelajari hari ini adalah hasil penelitian, hasil riset yang sudah bertahun-tahun lalu, sementara masyarakat semakin dinamis, berkembang semakin cepat. Otomatis temuan-temuan penelitian pada zaman dahulu itu adalah barangkali kurang relevan. Maka yang paling tepat untuk bisa merasakan langsung manfaat dari pendidikan itu adalah mengajak peserta didik untuk terjun langsung ke masyarakat dengan menggunakan model problem solving. Nah, problem solving ini biasanya kalau di perguruan tinggi itu dimanfaatkan dengan model KKN, ya. Kalau learning by doing itu biasanya dengan model PPL atau praktek. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk filsafat pragmatisme pada hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama 1 semester ini saya banyak kekurangan kepada mahasiswa. Juga ketika mahasiswa banyak kekurangan, saya juga memaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini bisa memberikan kemanfaatan kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.